Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Munjiati, mahasiswi PIAUD semester 5 STAI Ibnu Sina Batam. Kali ini saya akan mempresentasikan model pembelajaran HiScope untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah model pembelajaran PAUD yang diampu oleh Ibu Kori Ismawati SS MPDI. Program HiScope merupakan salah satu model pembelajaran yang merujuk pada teori Piaget. Pendekatan ini dikembangkan berdasarkan hasil identifikasi terhadap keberadaan anak pada tahapan perkembangan. Pendekatan ini menekankan bahwa anak berkembang melalui tahapan-tahapan tertentu. Dikembangkan oleh David Weikart pada tahun 1960, mulai digunakan pada tahun 1962. Melibatkan anak sebagai pembelajar aktif. Sejarah perkembangan HiScope. Perkembangan model HiScope dimulai pada tahun 1962 dengan program HiScope Prasekolah Peri, sebuah program bagi anak-anak usia 3-4 tahun yang beroperasi di Sekolah Dasar Peri di Ypsilanti, Michigan. Program ini salah satu pelopor di tahun 1960-an untuk membantu anak-anak mengatasi efek-efek negatif kemiskinan dalam persekolahan, sebuah gagasan yang selanjutnya terwujud dalam program-program Head Start. Pada HiScope, anak belajar berdasarkan interaksi pribadi dengan ide-ide, pengalaman langsung dan objek fisik, serta pemikiran logis. Dan di HiScope memberikan waktu kepada anak untuk bermain secara berkelompok, sehingga hal ini akan mengembangkan sosialisasi pada diri anak. Model pembelajaran HiScope dipengaruhi oleh Jean Piaget dan Lev Vygotsky, teori kognisi dan interaksi sosial. Model HiScope berorientasi kognitif dalam membantu anak membangun pengetahuan dari pengalaman yang bermakna teori kognisi dan interaksi sosial. Model HiScope berorientasi dalam membantu anak membangun pengetahuan dari pengalaman yang bermakna. Kerangka terbuka mengenai teori-teori perkembangan dan praktik pendidikan yang berbasis pada perkembangan interaksi. Anak model HiScope memandang anak-anak sebagai pembelajar aktif yang paling baik belajar melalui kegiatan yang mereka rencanakan, laksanakan, dan refleksikan sendiri. Ada 5 dasar elemen HiScope. Yang pertama, classroom arrangement, active learning, daily schedule, curriculum, assessment. Active learning atau pembelajaran aktif. Anak adalah sumber pembelajaran. Mereka merupakan pusat dari kurikulum HiScope. Guru membantu anak belajar aktif dengan menyediakan banyak bahan, membuat rencana, mereview aktivitas anak, berinteraksi dan mengamati anak secara individu dan membimbing kelompok besar maupun kecil untuk melakukan aktivitas belajar secara aktif. Yang kedua yaitu classroom arrangement atau penataan ruang kelas. Pada HiScope, pengaturan kelas membuat anak untuk terlibat secara personal untuk mendapatkan pengalaman belajar yang berarti. Selain itu, kelas berisi 3 atau lebih area yang mendorong untuk dipilih. Selanjutnya yaitu daily schedule atau jadwal harian. Jadwal harian mempertimbangkan level perkembangan anak, menyediakan 60-70 menit untuk proses plan, do, and review, menyediakan isi area, sebisa mungkin konsisten sepanjang hari, dan meminimalisasikan jumlah transisi. Selanjutnya yaitu assessment. Guru tetap memperhatikan tentang tingkah laku yang signifikan, perubahan, ucapan, dan hal yang dapat membantu lebih baik dalam memahami cara berpikir dan belajar anak. Guru menggunakan 2 mekanisme untuk mengumpulkan data, catatan ke eksperimen atau pengalaman utama, dan portofolio. Selain itu, guru menggunakan catatan observasi siswa untuk mengidentifikasi dan mencatat kemajuan anak dalam bidang pengajaran perilaku utama. Kurikulum HiScope berasal dari 2 sumber, minat anak dan ke eksperimen atau pengalaman utama, yang merupakan daftar perilaku pembelajaran yang dapat diamati. Pendasaran kurikulum pada minat anak bersifat sangat konstruktif
konstruktivistik yang menerapkan filosofi Dewey dan Piaget. Unsur pembelajaran Heskop: yang pertama, materi atau bahan yang dapat dieksplor anak. Yang kedua, pengelolaan bahan atau materi yang dilakukan anak. Yang ketiga, anak dapat diberikan kesempatan untuk memilih apa yang akan anak lakukan dengan materi atau bahan tersebut. Yang keempat, bahasa anak. Yang kelima, dukungan dari dan oleh orang dewasa. Dalam Heskop terdapat 58 poin pokok yang dikelompokkan menjadi 10 poin pokok, yaitu kreativitas, bahasa dan literatur atau mengenal huruf. Yang ketiga, musik. Yang keempat, inisiatif dan hubungan sosial. Yang kelima, gerakan. Yang keenam, klasifikasi. Yang ketujuh, angka. Yang kedelapan, mengurutkan. Yang kesembilan, konsep ruang. Yang kesepuluh, konsep waktu. Manfaat penting dalam berkelanjutan Heskop karena membantu perkembangan. Yang pertama, memberdayakan anak dengan membelajarkan mereka memulai dan melaksanakan kegiatan pembelajaran mereka dan mengambil keputusan secara mandiri. Yang kedua, memberdayakan orang tua dengan melibatkan mereka dalam hubungan yang berkelanjutan sebagai mitra penuh dengan guru dalam mendukung perkembangan anak-anak mereka. Yang ketiga, memberdayakan guru dengan memberi mereka contoh efektif yang didukung oleh pelatihan dan pengawasan yang sistematis beserta perangkat pengamatan untuk menilai perkembangan anak. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang pembelajaran Heskop. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.